Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat biasanya disebut dengan istilah gotong royong. Gotong royong dilakukan dengan tujuan untuk meringankan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang seberat apapun akan terasa ringan. Kegiatan gotong royong mengandung nilai satu kerukunan, saling berbagi dan tolong menolong. Nah, dari 3 nilai gotong royong, kira-kira gotong royong tolong menolong ini contohnya apa? Kira-kira ada teman kita yang lagi kesusahan. Sikap tolong menolong itu masuk ke dalam gotong royong jenis apa? Membantu teman. Lanjut. Ada sebuah hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Dina, Raffi, dan Yuni berangkat ke sekolah bersama. Mereka tampak bersemangat karena sekarang mereka mulai duduk di kelas 4 sekolah dasar. Dina, Raffi, dan Yuni sudah bersahabat sejak kelas 4. Kebetulan tempat tinggal mereka juga setiap hari mereka berangkat ke sekolah bersama. Sepulang sekolah, mereka belajar dan bermain bersama. Mereka juga bermain dan belajar tidak selalu berbeda. Mereka selalu mengajak teman-temannya yang lain. Mereka selalu hidup rukun dengan siapapun, sehingga mereka saling disukai oleh teman-teman yang lain. Guru dan orang tua mereka sebagai sesama teman, Nina, Raffi, Yuni selalu saling membantu dalam segala hal. Mereka juga senang membantu sesamanya, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dengan saling membantu, pekerjaan mereka menjadi lebih ringan. Misalnya, jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas atau PR, mereka selalu saling memberitahu dalam penyelesaiannya, sehingga tugas dari guru dapat mereka kerjakan dan nilai yang mereka dapatkan pun selalu memuaskan. Nina, Raffi, dan Yuni juga suka saling berbagi. Mereka senang berbagi cerita tentang pengalaman mereka di rumah. Saya kalau nggak pakai monitor ya. Pakai HP aja nggak ya? Ini bisa nggak? Bisa. Bluetooth mode.
Collected. Ya. Boleh kelompok apa? Yang nggak kelihatan ya? Anak-anak, mari kita belajar pendidikan kewarganegaraan. Kelas 4, bab 5, pola hidup gotong royong. Kegiatan 1 dan 2. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kegiatan 1, bahan bacaan. Pentingnya kerukunan itu saling berbagi dan tolong menolong. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat biasanya disebut dengan istilah gotong royong. Gotong royong dilakukan dengan tujuan untuk meringankan pekerjaan sehingga pekerjaan yang seberat apapun akan terasa ringan dikerjakannya. Kegiatan gotong royong mengandung nilai kerukunan, saling berbagi, dan tolong menolong. Nilai-nilai itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Nina, Raffi, dan Yuni berangkat ke sekolah bersama. Mereka tampak bersemangat karena sekarang mereka telah duduk di kelas 4 sekolah dasar. Nina, Raffi, dan Yuni sudah bersahabat sejak kelas 1. Kebetulan tempat tinggal mereka pun berdekatan. Setiap hari mereka berangkat ke sekolah bersama. Sepulang sekolah, mereka belajar dan bermain bersama. Mereka juga bermain dan belajar tidak selalu bertiga. Mereka selalu mengajak teman-temannya yang lain. Mereka selalu hidup rukun dengan siapapun, sehingga mereka sangat disukai oleh teman-teman yang lain, guru, dan orang tua mereka. Sebagai sesama teman, Nina, Raffi, dan Yuni saling membantu dalam segala hal. Mereka juga senang membantu sesamanya, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dengan saling membantu, pekerjaan mereka menjadi lebih ringan. Misalnya, jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas atau PR, mereka selalu saling memberitahu dalam penyelesaiannya, sehingga tugas dari guru dapat mereka kerjakan dan nilai yang mereka dapatkan pun selalu memuaskan. Nina, Raffi, dan Yuni juga suka saling berbagi. Mereka senang berbagi cerita tentang pengalaman mereka di rumah. Saling berbagi mainan ketika bermain, saling mendengarkan buku cerita, alat-alat tulis, dan sebagainya. Mereka juga suka tolong menolong. Ketika ada teman yang memerlukan bantuan, mereka selalu membantunya. Ketika ada teman yang belum mengerti pelajaran, mereka juga sering membantunya sehingga temannya tersebut dapat memahami pelajaran. Tidak hanya itu, Nina, Raffi, dan Yuni suka memberi bantuan kepada korban bencana alam. Selain itu, mereka sering mengumpulkan bantuan dari teman-teman yang lain, guru, atau anggota masyarakat lainnya. Kemudian, mereka menyerahkannya kepada korban bencana alam secara langsung atau dititipkan kembali kepada posko penampungan bantuan untuk korban bencana alam. Hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong adalah perbuatan yang mulia dan membuat hidup kita bahagia. Kita dapat mempunyai banyak teman sehingga kita tidak menjadi sedih dan kesepian karena di sekeliling kita banyak teman yang menemani dalam hidup kita. Selain itu, kita menjadi disayangi oleh orang tua, guru, teman, dan anggota masyarakat lain. Hidup rukun, saling berbagi, dan saling tolong dengan sesama termasuk nilai-nilai gotong royong. Gotong royong merupakan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat negara lain. Gotong royong banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dapat memperingan dan mempercepat pekerjaan selesai.
menjalin kerukunan hidup bermasyarakat, dan mempererat rasa persaudaraan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus melaksanakan gotong royong dalam seluruh kegiatan yang membutuhkan bantuan orang lain. Gotong royong dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan saling tolong-menolong dengan semua orang lain. Dengan demikian, hidup kita diliputi kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan menyenangkan. Dari bacaan satu tersebut, maka kita dapat merangkum pertama, pengertian gotong royong, yaitu sikap bekerja bersama-sama, tolong-menolong, dan saling berbagi dalam menyelesaikan sesuatu hal dengan tujuan untuk meringankan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang seberat apapun akan terasa ringan dikerjakan. Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong, yaitu nilai kerukunan, saling berbagi, dan tolong-menolong. Ketiga, manfaat gotong royong meliputi memperingan dan mempercepat pekerjaan selesai, menjalin kerukunan hidup bermasyarakat, dan mempererat rasa persaudaraan. Kita telah selesai membahas materi pada kegiatan 1. Sekarang anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi berikut nomor 1 sampai dengan power off. Nah, dari tayangan video tadi, Ibu bagi, ini kan sudah tertata kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, siapkan kertas lembar. Ibu beri pertanyaan yang harus dijawab masing-masing kelompok, ya. Satu kertas aja untuk satu kelompok. Ya. Ini soalnya nggak usah ditulis, aku jawabannya aja.
lagi terus. Nah, itu mereka ada di mana? Ya, di rumah atau di sekolah kah, atau di mana? Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana suasana yang tampak di video tersebut? Kira-kira suasananya itu menyenangkan atau tidak, atau ekspresinya sedih atau bagaimana? Sama ini soal nomor 3. Yang nomor 4, sikap apa saja yang ada di dalam video tersebut? Ya, sikapnya apa saja tadi? Terus yang kelima, apa saja potongan yang ada di sekolah? Jawab di kertas lembar, didiskusikan per kelompok ya. Nanti kalau misal ada soal yang nggak dipahami, boleh nanya ke ibu. Ya, yuk dikerjakan mulai sekarang. Nanti setengah 9 kita udah balik pelajaran. Apa? Ya, iya. Nanti kalian istirahatnya 4 waktu. Oke, yuk. Diskusiin ya. Ada yang jawab? Langsung jawabannya aja ya.
Tuh.